Kemungkinan besar Anda akan ragu dengan apa yang akan saya katakan saat ini. Namun, kenyataannya sangat sederhana. Alasan mengapa Anda belum memiliki uang yang Anda inginkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ekonomi, atasan Anda, pemerintah, atau pendidikan Anda. Sebenarnya, penjahat sebenarnya ada di dalam diri Anda, tersembunyi, bertindak diam-diam, setiap hari, tanpa Anda sadari, dan menghancurkan keuangan Anda. Saya berbicara tentang sesuatu yang hampir tidak ada yang benar-benar mengerti, tetapi yang mengendalikan seluruh hidup Anda, paradigma Anda. Tahukah Anda sensasi konstan bekerja, dan tidak pernah ada uang yang tersisa di akhir bulan? Atau rasa takut yang melumpuhkan setiap kali Anda berpikir untuk berinvestasi, berganti pekerjaan, atau memulai bisnis? Dan yang lebih buruk, suara hati yang terus berkata, "Ini bukan untukmu. Kamu tidak akan pernah memiliki uang sungguhan." Saya tahu betul suara ini. Suara ini telah berteriak di kepala saya selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba menyelesaikan masalah kekurangan uang dengan mencari di tempat yang salah. Mereka percaya bahwa penyebabnya adalah pekerjaan bergaji rendah, pemerintah yang tidak adil, kurangnya peluang, dan beberapa bahkan berpikir bahwa mereka dilahirkan dengan semacam kutukan finansial. Tetapi kenyataannya adalah masalah sebenarnya tidak pernah berada di luar, selalu berada di dalam, selalu menjadi masalah paradigma. Selama bertahun-tahun, saya sendiri jatuh ke dalam perangkap ini. Saya mencoba segalanya. Saya mencari 2-3 pekerjaan, menerima jam kerja tambahan, berkorban dengan bekerja di akhir pekan, hari libur. Semua ini berpikir bahwa uang akhirnya akan muncul. Hanya saja, tidak peduli seberapa keras saya berusaha, hasilnya selalu sama. Tagihan terus menumpuk, uang tidak pernah cukup, dan frustrasi hanya meningkat. Saat itulah saya mulai menyadari satu hal. Selama saya terus mencoba mengubah hanya hasilnya, tanpa mengubah penyebabnya, tidak ada yang akan benar-benar berubah. Dan tahukah Anda apa penyebabnya? Paradigma saya. Pemrograman mental tak terlihat yang membuat saya terjebak dalam pola finansial kelangkaan. Semacam pilot otomatis yang memutuskan untuk saya berapa banyak yang bisa saya peroleh, belanjakan, dan bahkan berapa banyak yang harus saya simpan. Ini lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Berapa kali Anda pernah mendapati diri Anda mengatakan kalimat seperti, "Uang tidak tumbuh di pohon. Untuk menghasilkan uang, Anda harus menderita," atau "Orang kaya hanya menjadi kaya karena mereka mengeksploitasi orang lain." Kalimat-kalimat ini tampak tidak berbahaya, tetapi seperti benih kelangkaan yang ditanam di dalam pikiran kita. Dan yang terburuk dari semuanya adalah bahkan ketika hidup memberi Anda kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak, jika paradigma finansial Anda tidak berubah, Anda akhirnya menyabotase segalanya. Mendapatkan kenaikan gaji, dan tiba-tiba muncul pengeluaran baru. Menerima uang tak terduga, dan segera muncul masalah pada mobil, tagihan darurat, hutang yang bahkan tidak Anda ingat. Bukan kebetulan, ini adalah pemrograman mental. Dulu, sebelum saya mulai mengajarkan tentang ini, saya bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Toronto. Saya memiliki gaji tetap tanpa prospek pertumbuhan yang besar. Namun demikian, saya melihat rekan kerja yang menghasilkan gaji yang sama dengan saya, berhasil menabung, berinvestasi, sementara saya hampir tidak mampu membayar sewa. Tahukah Anda mengapa? Karena paradigma mereka berbeda. Mereka percaya bahwa mereka pantas makmur, saya tidak. Ini adalah salah satu realisasi terberat yang pernah saya alami dalam hidup. Bercermin dan menyadari bahwa musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Bahwa cerita yang saya ceritakan pada diri sendiri tentang menjadi miskin, tentang tidak beruntung,
hanyalah alasan untuk tidak menghadapi kebenaran. Alam bawah sadar saya menyabotase setiap langkah yang saya ambil menuju kemakmuran. Dan saya tahu bahwa mungkin sulit untuk menerima ini. Mungkin Anda mendengarkan saya sekarang dan berpikir, "Bob, Anda tidak mengerti, situasi saya berbeda. Saya punya anak, punya hutang, biaya hidup naik, tapi saya mengerti, ya. Saya pernah berada di sana. Saya tahu bagaimana rasanya bangun di tengah malam karena khawatir tentang sewa bulan depan. Saya tahu bagaimana rasanya memilih antara membayar tagihan listrik atau membeli makanan. Hanya saja saya juga tahu bahwa ada jalan keluar. Dan itu dimulai di dalam pikiran Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Amati pikiran otomatis Anda tentang uang. Catat keyakinan yang Anda bawa sejak kecil. Tanyakan pada diri sendiri, dari mana datangnya ide bahwa saya tidak pantas memiliki uang? Karena percayalah, Anda pantas mendapatkannya. Kita semua pantas mendapatkannya. Ada penelitian dalam psikologi perilaku yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar kalimat negatif tentang uang selama tahun-tahun pertama kehidupan memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menghadapi kesulitan keuangan di masa dewasa. Seolah-olah otak diprogram untuk selalu hidup dalam batas, dan satu-satunya cara untuk memutusnya adalah dengan memprogram ulang. Tidak ada jalan keluar lain. Jika Anda terus mencoba hanya bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, tanpa mengubah paradigma Anda akan terus berputar-putar. Itulah yang terjadi pada saya selama bertahun-tahun. Saya melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, berpikir bahwa masalahnya adalah gaji, dan tidak pernah begitu. Setiap kali uang bertambah, masalahnya juga bertambah. Seolah-olah ada langit-langit tak terlihat di atas kepala saya. Dan setiap kali saya mencoba melewatinya, sesuatu terjadi untuk menarik saya kembali. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengakui masalahnya bukan dunia, bukan atasan, bukan krisis. Ini adalah paradigma. Langkah kedua adalah memutuskan apakah Anda bersedia berubah. Apakah Anda bersedia mempertanyakan semua yang Anda yakini tentang uang? Karena perubahan hanya dimulai ketika keputusan benar-benar dibuat. Dan sebelum Anda berpikir bahwa ini adalah obrolan motivasi murahan, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Apa yang saya katakan di sini adalah apa yang menarik saya keluar dari kebangkrutan, dari hutang, dari kesengsaraan, dan menempatkan saya di jalan kemakmuran yang berlangsung hingga hari ini. Dan itu dapat melakukan hal yang sama untuk Anda. Jika Anda izinkan, pernahkah Anda berhenti berpikir mengapa, bahkan mengetahui apa yang perlu Anda lakukan untuk menghasilkan lebih banyak uang, Anda tidak melakukannya? Mengapa Anda ragu untuk menerima tawaran pekerjaan yang lebih baik itu? Mengapa Anda menunda memulai proyek yang dapat mengubah hidup Anda? Atau yang lebih buruk, mengapa Anda setiap kali menerima uang tambahan mencari cara untuk menghabiskan semuanya seolah-olah uang itu akan terbakar di saku Anda? Ini bukan kurangnya kecerdasan atau kemampuan, apalagi kemalasan. Apa yang ada di balik semua ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, tidak terlihat oleh mata Anda, tetapi sangat kuat. Emosi dan keyakinan yang berakar di alam bawah sadar Anda terkait dengan uang. Saya butuh bertahun-tahun untuk memahami ini. Untuk waktu yang lama, saya melihat diri saya mengulangi pola yang membuat saya bangkrut. Ketika saya mendapatkan sedikit lebih banyak, saya merasa aneh, tidak nyaman, seolah-olah itu bukan untuk saya. Seolah-olah ada kunci emosional yang memaksa saya untuk kembali ke tingkat yang sama seperti sebelumnya. Dan tahukah Anda apa yang paling aneh? Ada nama teknis untuk itu. Psikolog menyebutnya termostat finansial, sebuah konsep yang terbukti dalam penelitian ilmu saraf yang menunjukkan bahwa sama seperti termostat di rumah Anda menjaga suhu dalam batas tertentu, pikiran Anda menjaga kehidupan finansial Anda dalam pola yang dianggap aman
dan familiar. Jika Anda mencoba menghasilkan lebih banyak dari pola ini, alam bawah sadar Anda akan menciptakan situasi untuk menarik Anda kembali. Berapa kali Anda melihat seseorang memenangkan lotre dan beberapa tahun kemudian menjadi lebih buruk dari sebelumnya? Ini terjadi pada Michael Carroll di Inggris. Dia memenangkan setara dengan puluhan juta real di lotre dan dalam waktu kurang dari 5 tahun kehilangan segalanya. Pesta, pembelian impulsif, keputusan keuangan yang benar-benar tidak bertanggung jawab karena paradigma mentalnya, termostat mentalnya, diprogram untuk kemiskinan. Dan lihat, saya juga mengalami ini, tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika saya mulai memberikan ceramah dan cek pertama saya yang lebih tinggi mulai datang, saya tidak bisa menahan uang itu. Saya menemukan alasan untuk menghabiskan semuanya. Suatu kali saya menerima pembayaran yang pada saat itu tampak sangat besar bagi saya. Dan tahukah Anda apa yang saya lakukan? Saya membeli mobil bekas yang bahkan tidak saya butuhkan hanya untuk merasa senang selama beberapa hari dan kemudian kembali ke kesulitan yang sama seperti sebelumnya. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa alam bawah sadar saya berteriak, "Hey Bob, kembali ke tingkat kebiasaan Anda. Anda belum siap untuk lebih." Dan mungkin Anda juga mengalami ini. Mungkin setiap kali muncul kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak, Anda mulai merasakan ketakutan yang aneh, kecemasan, perasaan bahwa itu akan salah, dan akhirnya menyabotase segalanya. Blokade ini bersifat emosional, berlabuh pada pengalaman yang Anda miliki dengan uang sejak kecil. Mungkin Anda tumbuh dengan mendengar orang tua Anda bertengkar karena tagihan, atau mendengar kalimat seperti, "Uang itu kotor, orang kaya itu tidak baik. Jika Anda ingin uang, Anda harus sangat menderita." Setiap kalimat ini seperti batu bata yang membangun tembok di dalam diri Anda. Tembok tak terlihat yang mencegah Anda untuk maju. Dan berikut adalah fakta menarik. Sebuah studi dari Universitas Cambridge menyimpulkan bahwa hingga usia 7 tahun, sebagian besar keyakinan keuangan seseorang sudah terbentuk. Ini berarti bahwa hari ini Anda mencoba berurusan dengan uang menggunakan konsep yang dibuat oleh anak berusia 7 tahun. Oleh karena itu, tidak ada gunanya hanya membaca buku-buku keuangan, menonton video motivasi, atau membuat perhitungan dan spreadsheet. Sementara paradigma emosional Anda tidak berubah, uang mungkin muncul, tetapi akan mengalir melalui tangan Anda seperti pasir. Jadi dengarkan saya. Langkah pertama adalah menyadari emosi ini. Setiap kali Anda memikirkan uang dan merasakan ketakutan, kecemasan, atau bahkan kemarahan, berhenti, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, dari mana ini berasal? Apakah ini benar-benar benar atau hanya refleksi dari paradigma lama yang saya pelajari tanpa menyadarinya? Saya menghabiskan bertahun-tahun menyabotase diri sendiri, sampai hari saya memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Saya mulai menulis afirmasi baru, mengulangi pada diri sendiri setiap hari bahwa uang mengalir kepada saya dengan mudah, bahwa saya pantas mendapatkan kelimpahan, dan bahwa saya mampu mengelola sejumlah besar uang dengan bijak dan seimbang. Dan itu tidak mudah pada awalnya. Alam bawah sadar, saya berjuang melawannya. Tetapi dengan pengulangan dan emosi, hal-hal mulai berubah. Dan itulah yang perlu Anda mulai lakukan sekarang. Bukan besok, bukan minggu depan, sekarang. Karena sementara Anda terus memelihara ketakutan, uang akan terus lari dari Anda. Titik balik terbesar dalam kehidupan finansial saya terjadi ketika saya menemukan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah hasil saya adalah dengan memprogram ulang paradigma saya. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, selama saya tidak mengubah citra yang saya miliki tentang diri saya sendiri terkait dengan uang, semuanya tetap sama. Oleh karena itu,
Hari ini saya ingin Anda memahami satu hal yang benar-benar mengubah arah cerita saya. Kekuatan pengulangan sadar untuk menciptakan pemrograman mental baru. Saya ingat fase ketika saya benar-benar tenggelam dalam hutang, tanpa prospek dan dengan harga diri yang berada di tanah. Pada saat itulah saya mengenal konsep sederhana tetapi sangat kuat, menciptakan ide dominan baru dalam pikiran melalui pengulangan harian. Dan ketika saya mengatakan pengulangan, itu bukan sesuatu yang pasif tanpa emosi. Ini adalah pengulangan hidup dengan perasaan, dengan niat, seolah-olah setiap kata memiliki kekuatan untuk mengubah realitas saya. Karena sebenarnya memang begitu. Jadi, saya memulai proses yang mungkin tampak gila bagi banyak orang. Saya mengambil buku catatan dan setiap hari saya menulis 100 kali afirmasi positif yang sama, selalu di masa sekarang. Selalu seolah-olah itu sudah menjadi realitas mutlak. Yang pertama yang saya pilih adalah, saya sangat bahagia dan berterima kasih sekarang karena uang mengalir kepada saya dalam jumlah yang semakin besar dari berbagai sumber secara berkelanjutan. 100 kali sehari, setiap hari, tanpa gagal, tanpa alasan. Dan tahukah Anda apa yang terjadi pada hari-hari pertama? Pikiran saya berteriak bahwa itu konyol. Saya mendengar suara internal berkata, "Bob, Anda membuang-buang waktu. Itu tidak akan pernah berhasil. Lihat saldo rekening Anda, lihat tagihan yang terlambat di meja Anda." Tetapi saya terus, karena saya tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mematahkan pemrograman lama. Dan itulah yang saya ingin Anda lakukan. Pilih afirmasi yang mewakili apa yang benar-benar ingin Anda jalani. Selalu tulis di masa sekarang seolah-olah itu sudah terjadi. Dan ulangi, ulangi, dan ulangi. Sampai pikiran Anda mulai menerima ide baru itu sebagai kebenaran. Mungkin Anda berpikir, tapi Bob, ini hanya menulis kalimat, bagaimana ini bisa mengubah realitas saya? Dan saya menjawab Anda dengan fakta yang banyak orang tidak tahu. Penelitian dari Universitas London menunjukkan bahwa otak manusia membutuhkan setidaknya 66 hari pengulangan konsisten untuk menciptakan koneksi saraf baru yang cukup kuat untuk menggantikan kebiasaan lama. Ini adalah fisiologi. Ini bukan sihir, ini adalah sains. Saya melihat ini terjadi dalam hidup saya sendiri dan juga pada siswa saya. Orang-orang yang sebelumnya tidak bisa menyimpan 1 sen pun, yang hidup dengan kartu kredit yang sudah melebihi batas, dan yang setelah menerapkan teknik ini dengan serius, mulai menarik peluang baru, memiliki kejelasan dalam keputusan keuangan, dan yang paling penting, mengubah perilaku mereka sendiri terkait dengan uang. Saya ingat seorang klien yang menghubungi saya dalam keadaan putus asa. Dia berhutang, namanya buruk, tanpa prospek. Dia mulai menulis afirmasi yang sama yang saya gunakan, dan dalam minggu-minggu pertama, dia menelepon saya dan mengatakan bahwa sepertinya semuanya semakin memburuk. Saya memintanya untuk melanjutkan, untuk mempercayai prosesnya. 2 bulan kemudian, dia mendapatkan promosi tak terduga di tempat kerja, menegosiasikan ulang hutangnya, dan mulai menabung untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pemrograman ulang mental dalam tindakan. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan langsung kepada Anda. Berapa kali Anda menyerah pada sesuatu di minggu pertama hanya karena tampaknya sulit? Apakah Anda ingin mengubah kehidupan finansial Anda? Kemudian hadapi ini sebagai komitmen yang tidak dapat ditunda dengan diri sendiri. Dan jika Anda ingin menganggap ini serius, berikut adalah tantangan pribadi saya untuk Anda. Selama 30 hari ke depan, pilih 1 afirmasi positif tentang uang dan tulis 100 kali sehari. 100 kali, tanpa alasan, tanpa melewatkan hari, tanpa melakukan setengah-setengah. Jika Anda melakukan ini dengan emosi, dengan fokus,
Dengan niat, saya jamin Anda akan segera mulai memperhatikan perubahan halus dan kemudian perubahan besar, karena hidup selalu merespons apa yang terekam paling intens di alam bawah sadar Anda. Pada titik ini, mungkin Anda masih bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar berfungsi untuk semua bidang kehidupan, atau apakah itu hanya teori yang indah yang diterapkan pada kasus tertentu seperti bangun lebih awal atau menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Jadi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin belum pernah Anda pikirkan. Proses perubahan paradigma berfungsi untuk hasil apapun yang ingin Anda ubah. Jika Anda ingin meningkatkan keuangan, kesehatan, hubungan, atau karier Anda, metodenya sama. Yang berubah hanyalah tujuan akhir yang ingin Anda capai. Dan tahukah Anda bagaimana saya menemukan ini? Justru ketika saya memutuskan untuk menguji proses ini di luar bidang keuangan. Untuk waktu yang lama, salah satu kesulitan terbesar saya adalah memiliki disiplin dengan waktu bangun. Mungkin tampak seperti sesuatu yang kecil, tetapi sebenarnya itu memengaruhi seluruh produktivitas saya, komitmen saya, pertemuan saya, dan akibatnya penghasilan saya. Saya selalu menyetel alarm dan tanpa berpikir dua kali menekan tombol tunda. Ini berulang hari demi hari. Dan meskipun saya tahu pentingnya bangun pagi untuk memiliki hari yang lebih produktif, kebiasaan lama benar-benar menguasai saya. Saat itulah saya menerapkan teknik yang sama yang saya gunakan untuk mengubah paradigma finansial saya. Saya memilih afirmasi yang sangat spesifik di waktu sekarang, seolah-olah itu sudah menjadi realitas saya. Kalimat yang saya tulis 100 kali sehari adalah, saya sangat bahagia dan berterima kasih sekarang karena segera setelah saya segera bangun dari tempat tidur dan memulai hari saya dengan energi. Pada hari-hari pertama, intelek saya mengejek saya. Dan saya berpikir, Bob, omong kosong apa? Anda berusia lebih dari 40 tahun dan Anda menulis kalimat anak-anak. Tetapi saya bertahan, saya pergi sampai akhir. Dan hasilnya, dalam beberapa minggu, kebiasaan lama menekan tombol tunda menghilang. Itu otomatis. Saya membuka mata dan bangun, tanpa negosiasi, tanpa percakapan internal. Pelajaran besar di balik ini adalah bahwa paradigma tidak peduli apapun itu, hanya ada karena telah dipelihara selama bertahun-tahun melalui pengulangan dan emosi. Dan satu-satunya cara untuk mengganti ide lama adalah dengan menanamkan ide baru dengan lebih intens dan konsisten. Dan itu berlaku untuk Anda juga. Jika hari ini tantangan Anda bukan bangun pagi, tetapi memiliki keberanian untuk melakukan panggilan penjualan, menegosiasikan kenaikan gaji, memulai proyek yang terus Anda tunda, akar masalahnya sama. Paradigma lama, usang yang mengendalikan Anda. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, tapi Bob, mengapa saya merasa begitu banyak perlawanan untuk berubah, bahkan mengetahui apa yang perlu saya lakukan? Jawabannya sederhana, alam bawah sadar Anda membenci perubahan. Itu dirancang untuk membuat Anda tetap berada di zona nyaman, bahkan jika zona itu adalah tempat kelangkaan, ketakutan, dan frustrasi. Ada penelitian di bidang ilmu saraf perilaku yang menunjukkan bahwa otak manusia bereaksi terhadap perubahan dengan tingkat stres yang sama seperti yang akan dihadapi dalam menghadapi ancaman fisik nyata. Itulah sebabnya Anda merasa cemas, ragu, bahkan takikardia ketika Anda berpikir untuk melakukan sesuatu di luar rutinitas kebiasaan Anda. Hanya saja inilah rahasianya. Jika Anda mengulangi ide baru berkali-kali, dengan emosi, dengan kejelasan, dengan ketekunan, otak Anda akan mengonfigurasi ulang pola perilaku Anda. Ini bukan sihir, ini adalah biologi.
Dan saya tahu bahwa mungkin Anda mengharapkan solusi ajaib, sesuatu yang instan, seolah-olah itu adalah trik sulap. Tetapi, transformasi sejati terjadi dengan keputusan kecil sehari-hari yang dikumpulkan dengan konsistensi. Jadi sekarang saya bertanya kepada Anda, berapa kali lagi Anda akan membiarkan paradigma lama mengendalikan Anda? Berapa tahun hidup lagi yang akan Anda serahkan kepada pemrograman yang hanya membuat Anda tetap terpenjara? Apapun hasil yang ingin Anda ubah, jalannya sama. Mulai sekarang, pilih ide baru yang ingin Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Tulis, rasakan, ulangi, sampai menjadi lebih kuat dari cerita lama yang telah Anda ceritakan pada diri sendiri, dan hanya untuk menyelesaikannya. Orang-orang mengatakan bahwa siapapun yang membuat keputusan untuk mengubah paradigma hari ini, biasanya melihat ke belakang beberapa bulan kemudian dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak memulai ini sebelumnya? Alasan sebenarnya, mengapa Anda belum memiliki uang yang Anda inginkan tidak pernah berada di luar, selalu berada di dalam diri Anda, dan memiliki nama paradigma. Sementara Anda tidak mengubah pemrograman internal ini, hasilnya akan terus sama, tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, berusaha, atau mencoba strategi baru. Sekarang Anda tahu ini, menjadi jelas bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengambil kendali dan menciptakan realitas finansial baru. Dimulai dengan tindakan kecil yang tampak sederhana, tetapi yang memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Dan jika Anda ingin terus naik satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, untuk menjadi setidaknya 1% lebih baik dari diri Anda sekarang, Anda tahu, video berikutnya ada di layar, siap membawa Anda lebih jauh. Terima kasih banyak telah berada di sini bersama saya hari ini, dan saya menunggu Anda di video berikutnya.